Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 91. Menyelamatkan reporter wanita adalah tugas utama Ang Lee dan partainya, sedangkan menangani penembak jitu adalah tugas sekunder. Ang Lee dan partainya punya banyak alasan untuk menolak, namun mengingat bantuan Smith dalam misi menyelamatkan reporter wanita tersebut, mereka setuju. Kami bisa membantu, tapi kami tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Paling lama dalam 24 jam, kami harus pergi terlepas dari apakah kami telah melenyapkan penembak jitu atau tidak. Terima kasih banyak, aku berhutang budi padamu kali ini. Kata Smith dengan gembira. Apakah kamu tahu sesuatu tentang identitas penembak jitu itu? Lian tiba-tiba bertanya. Akan lebih menguntungkan untuk bertarung jika Anda memiliki pemahaman yang baik tentang musuh Anda dan dapat bernapas serta berpikir seperti musuh Anda. Khusus untuk penembak jitu. Itu juga merupakan hantu dalam kegelapan. Jika Anda lebih tahu dari lawan Anda dan mengetahui apa yang dipikirkan lawan Anda dapat membunuh lawan tersebut terlebih dahulu dan menjaga diri Anda tetap hidup. Smith menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan dan berkata, awalnya kami mengira orang itu adalah tentara bayaran, tetapi ketika kami menangkap beberapa tentara bayaran untuk diinterogasi, kami menemukan bahwa mereka bukanlah sebuah kelompok sama sekali. Orang itu diundang oleh Luosa dan Gao Jin. Tentara bayaran itu pernah mengusulkan untuk melengkapinya dengan seorang pengamat, tapi dia selalu ditolak. Petik 2. Penembak jitu sendirian. Mata Lian sedikit berbinar, dan dia masih mendapat informasi berguna dari kata-kata Smith. Pertama-tama, penembak jitu yang sendirian memiliki kepercayaan diri yang cukup terhadap keterampilan penembak jitu mereka, atau mereka sombong. Di saat yang sama, penembak jitu jenis ini sangat mencurigakan. Justru karena dia tidak bisa mempercayai orang lain maka dia selalu bertindak sendiri. Sama seperti Dewa Kematian, yang dibunuh oleh Ang Lee, dia adalah salah satu perwakilan dari penembak jitu yang sendirian. 24 jam sangat mendesak bagi Smith. Jika Ang Lee dan partainya pergi, dia tidak akan ada hubungannya dengan penembak jitu dan Rosa. Oleh karena itu, dia tidak mau membuang waktu dan langsung menghubungi helikopter untuk mengirim Lian dan kelima orangnya ke medan perang. Perburuan Rosa tidak pernah berhenti, dan 2 orang lagi dibunuh oleh penembak jitu ketika Ang Lee dan rombongannya tiba. Pengorbanan berturut-turut membayangi kegembiraan menghancurkan sarang Rosa, dan semakin memperkuat rencana Smith untuk membunuh penembak jitu dan menangkap Rosa hidup-hidup. Terkadang orang mati lebih jujur dibandingkan orang hidup. Lian dan yang lainnya dengan cermat mengamati almarhum. Kedua orang yang baru saja terbunuh tersebut berasal dari tim penembak jitu Interpol. Keduanya mencium bau penembak jitu dan mengambil tindakan, namun pada akhirnya mereka mati di tangan pihak lain. Kedua pria itu tidak dibunuh oleh model senapan sniper yang sama. Penembak jitu tersebut dibunuh oleh senapan sniper kaliber kecil, namun pengamat dibunuh oleh senapan sniper anti-material kaliber besar 12,7 mm, dan seluruh kepalanya hampir hilang. Sial, mereka satu-satunya penembak jitu di sisiku. Smith meninju pohon itu dengan terlalu kuat dan punggung tangannya berdarah. Kelompok penembak jitu ini adalah yang terbaik di sisinya. Smith awalnya ingin membiarkan mereka berdua membantu Lian dan kelompoknya dalam membunuh penembak jitu, tapi ternyata itu sudah terlambat. Bukankah keduanya mati bersama? Tanya Ang Lee kepada petugas polisi Interpol yang kembali membawa jenazah. Ya, jaraknya sekitar 100 meter. Jawab Interpol. Bisakah Anda membawa kami ke lokasi untuk melihatnya? Lian bertanya. Tanpa menunggu jawaban sang detektif, Smith langsung memberi perintah. Bawa mereka ke sana. Ya. Tempat terbunuhnya tim penembak jitu pun tidak jauh, hanya berjarak 1 kilometer. Masih ada noda darah segar di tanah. Keduanya memilih semak sebagai tempat persembunyian, di mana penembak jitu dibunuh oleh penembak jitu musuh. Sejumlah selongsong peluru senapan otomatis berserakan di semak-semak, menandakan para pengamat telah membalas tembakan. Mungkin karena takut, pengamat tersebut memilih mundur setelah rekannya terbunuh. 100 meter jauhnya adalah tempat pengamat ditembak. Dia bersembunyi di balik pohon besar. Dia pasti mengira dia aman dan berencana untuk kembali lagi nanti untuk melanjutkan pengintaian atau mengambil mayat teman-temannya. Ada lubang setinggi 1 meter di pohon yang ditembus peluru 12,7 mm. Senapan sniper antimateri tersebut sangat mematikan hingga menembus pohon dan meledakkan kepala pengamat. Menguasai. Lian tidak bisa tidak mengaguminya, bahkan Zhou Yutong mengerutkan kening, mereka bertemu dengan pria yang sangat sulit. Saat itu, pengamat sedang bersembunyi di balik pohon, konon penembak jitu musuh tidak bisa melihatnya sama sekali, namun dia tetap menarik pelatuknya. Peluru mula-mula mengenai pohon besar, lintasannya berubah drastis, lalu mengenai kepala pengamat. Penembak jitu musuh dapat melakukan ini dalam banyak kondisi yang tidak menguntungkan dan jelas merupakan ahli di antara para ahli. Mungkinkah 2 penembak jitu? Zhao Baochai bertanya, berpikir bahwa mustahil bagi siapapun untuk mencapai serangan penembak jitu yang sulit. Jika orang itu benar-benar melakukannya, berarti dimanapun kamu bersembunyi di hutan ini, itu tidak aman. Kecuali Anda membunuhnya terlebih dahulu, Anda akan mati di bawah senjata lawan.
Ang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia membawa 2 senapan sniper sekaligus. 2 senapan sniper, salah satunya adalah senapan sniper anti-material kaliber besar. Tahukah Anda, alasan mengapa senapan sniper antimateri disebut antimateri bukan hanya karena performa penghancur massalnya yang unik, tetapi juga karena ukurannya yang terlalu besar untuk dibawa. Di medan perang sebenarnya, pada dasarnya tidak ada penembak jitu yang mau membawa senjata sebesar itu. Orang itu tidak hanya membawa senapan sniper Barrett M82 12,7 mm, tapi juga senapan sniper kaliber kecil, yang membuatnya semakin merepotkan untuk dipindahkan. Tidak butuh waktu lama bagi Lian untuk memastikan kecurigaannya. Mereka menemukan tempat persembunyian penembak jitu musuh di semak lain yang berjarak 300 meter dari tempat tim penembak jitu diserang. Di hutan dengan vegetasi yang subur, sepertinya tidak ada tempat yang lebih cocok bagi penembak jitu untuk bersembunyi selain semak-semak. Penembak jitu musuh mengambil selongsong peluru, tetapi mereka tidak dapat menghilangkan bekas unik yang tertinggal di tanah setelah peluru ditembakkan oleh senapan penembak jitu antimateri. Yang satu dalam dan yang lainnya dangkal, tanda yang ditinggalkan oleh kedua tanda kurung itu hanya berjarak 30 cm. Dengan kata lain, sniper musuh tidak menjauh setelah membunuh sniper yang ada di tim sniper. Ketika pengamat memilih untuk mengungsi, dia berkesempatan untuk membunuhnya dengan senapan sniper kaliber kecil, namun dia tidak melakukannya. Dia menunggu pengamat melarikan diri dari jarak 100 meter dan ketika dia merasa aman, dia beralih ke senapan sniper kaliber besar dan membunuhnya. Ini adalah mentalitas kucing dan tikus. Bagi penembak jitu musuh, ini bukanlah pertarungan yang kejam sama sekali, melainkan lebih seperti sebuah permainan. Aku merasa dia ada di dekatnya, kata Lian tiba-tiba. Bab 92. Retakan. Feng Baochai secara naluriah mengambil senjatanya, melihat sekeliling dengan gugup, dan bersandar di pohon. Setelah memeriksa selama seminggu dan tidak menemukan target, dia berbalik dan berteriak tidak puas pada Lian, "Hei, tahukah kamu bahwa menakut-nakuti orang bisa membuat mereka takut sampai mati?" Long San bercanda, orang itu menggunakan senapan sniper antimateri. Menurutmu apakah bersembunyi di balik pohon akan baik-baik saja? Feng Baochai memikirkan pengamat yang bersembunyi di balik pohon dan kepalanya masih terpenggal, dan hatinya langsung menjadi dingin. Zhou Yutong berkata dengan wajah serius, Lian tidak berbohong, orang itu seharusnya masih berada di dekatnya. Pada saat ini, bahkan Long San dan Bai Junan menjadi gugup dan masing-masing mengangkat senjata. Bos, apakah kamu sudah menemukan penembak jitu? Bai Junan bertanya. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini hanya perasaan khusus di antara para penembak jitu. Dia berhenti sebentar, memaksakan senyum dan berkata, jangan terlalu gugup, saya hanya merasa orang itu ada di dekatnya, saya mungkin belum. Kita belum menyadarinya. Kalau tidak, kita akan menembaknya. Anda mungkin akan ditatap oleh pria yang menggunakan senapan sniper antimateri kapan saja. Bukankah itu sebabnya Anda gugup? Karena orang itu menggunakan senapan sniper antimaterial, dimanapun kita bersembunyi, itu akan tetap sama, jadi bagaimana kita bisa membunuhnya? Tanya Smith. Zhou Yutong tidak menjawab, tapi mengalihkan perhatiannya ke Lian dan bertanya, bagaimana menurutmu? Aku memikirkan rencana sangkar burung. Ang Li menjawab. Proyek sangkar burung. Yang lain sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang dibicarakan Lian. Setelah penjelasan, semua orang mengerti. Ternyata rencana sangkar burung adalah semua orang bertebaran seperti sangkar burung, lalu melemparkan umpan, menunggu target masuk ke dalam sangkar, lalu menembak untuk membunuhnya. Ada kesalahan dalam rencana ini, atau sangat berisiko. Orang yang bertindak sebagai umpan dan orang pertama yang terlihat oleh sasaran kemungkinan besar akan terbunuh oleh senjata musuh. Apakah kamu yakin bisa membunuh orang itu? Smith bertanya dengan serius. Zhou Yutong melirik Lian, lalu menjawab, selama orang itu muncul, setidaknya salah satu dari saya dan Lian dapat membunuhnya. Smith mengangguk penuh semangat dan berkata, oke, biarkan aku menjadi umpannya. Smith. Zhou Yutong memanggil dengan lembut. Smith tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah saya bersembunyi atau tidak. Jika Tuhan ditakdirkan untuk membiarkan saya mati di sini, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika tidak, bajingan itu akan mati. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menangani orang itu sebelum dia menembak. Zhou Yutong berjanji. Ang Li berlima berpencar membentuk sangkar burung, sederhana, menunggu penembak jitu musuh terbang ke dalam sangkar. Agar umpannya lebih mirip dan untuk menjamin keselamatannya sendiri, Smith mengerahkan sekelompok petugas polisi untuk menemaninya melakukan operasi pencarian. Setelah 5 jam berturut-turut, tidak ada pergerakan dari musuh. Bos, rencana tempur kita mungkin telah diketahui oleh pihak lain. Lian berkata melalui komunikator. Zhou Yutong juga memiliki perasaan yang sama. Dia sudah bisa merasakan kehadiran musuh sebelumnya, tapi tiba-tiba dia menghilang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa musuh mengetahui rencana pertempuran dan dievakuasi. Papa. Ketika Zhou Yutong ingin menghubungi Smith, tiba-tiba suara tembakan muncul di hadapannya. Apakah orang itu? Feng Baochai bertanya. Tidak, Smith pasti menemukan musuh lain, jawab Ang Li. Zhou Yutong langsung menggunakan komunikator untuk bertanya, apa yang terjadi dengan Smith? Kami menemukan Rosa.
Ada terlalu banyak musuh. Kami tidak tahan lagi. Kemarilah dan bantu. Smith meminta bantuan. Ayo pergi. Perintah Zhou Yutong. Wow. Lian, mengenakan setelan hijau, jili, memanjat dari rumput dan bergegas menuju tempat di mana suara tembakan terdengar. Ada 5 orang dalam tim yang dipimpin oleh Smith, dan hanya ada 6 orang termasuk dia. Ada lebih dari 10 orang di pihak Luosha, dan mereka semua adalah tentara bayaran profesional dengan pengalaman tempur yang kaya. Baik dari segi jumlah atau kemampuan tempur individu, Smith dan rekan-rekannya jauh lebih rendah satu sama lain. Rosa sekarang seperti anjing tersesat. Ketika dia ditemukan, dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi ketika dia melihat tidak banyak orang di pihak Smith dan yakin bahwa Smith adalah orang yang menyebabkan masalah baginya satu demi satu. Dia diliputi amarah. Bunuh dia. Kalau ada yang bisa membunuh orang itu, aku akan memberinya $1.000.000. Raung Rosa. Didorong oleh keuntungan, para tentara bayaran bertempur lebih sengit lagi. Hanya dalam 1 menit, 3 orang di pihak Smith tewas, dan sisanya, termasuk dia, menderita luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Mereka bertiga terpaksa berada dalam situasi putus asa. Tanpa bala bantuan dari Lian dan yang lainnya, mereka semua akan terbunuh paling lama dalam 2 menit. Lian adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Sebelum dia bisa mengambil napas, dia bersandar di pohon dan menarik pelatuknya. Engah. Peluru itu menembus dada seorang tentara bayaran. Papa. Long San, Bai Junan, Feng Baochai, dan Zhou Yutong juga bergegas mendekat. 4 orang menembak musuh dari arah berbeda. Engah. Keahlian menembak Zhou Yutong sungguh luar biasa. Bahkan setelah berlari jarak jauh, dia masih bisa menembak kepala musuh dengan 1 tembakan. Dari segi kemampuan menembak, Zhou Yutong masih mengungguli Lian saat ini. Alasan Ang Li memilih pukulan di bagian dada adalah karena ia takut akan melakukan kesalahan saat menembak ke arah kepala sasaran yang lebih kecil, dan jika musuh memakai rompi anti peluru maka tembakannya menjadi tidak efektif. Puff. Setelah penembakan terus-menerus Lian dan Zhou Yutong, lebih dari selusin tentara bayaran jatuh menjadi 2 dalam sekejap. Penembak jitu. Hati-hati. Teriakan musuh datang dari sisi berlawanan, dan mereka sudah ketakutan. Melihat situasinya tidak tepat, Luosa meninggalkan tentara bayaran itu dan melarikan diri. Rosa melarikan diri, bertarunglah dengan cepat. Smith melihat ini dan menyerang dengan putus asa. Tentara bayaran itu bersembunyi, tapi tidak terlalu baik. Selama dia menunjukkan kepalanya sedikit, dia akan menjadi sasaran Lian dan Zhou Yutong. Di saat yang sama, mereka juga ditekan oleh daya tembak Long San, Feng Baochai, dan Bai Junan, dan tidak mampu melawan sama sekali. Smith telah mengorbankan banyak saudaranya akhir-akhir ini, dan Interpol membenci Rosa. Melihat Luosa hendak melarikan diri, dia mengejarnya dengan putus asa. Bang! Saat mereka hendak mengejar, tembakan meletus, dan sebuah peluru ditembakkan dari tempat yang tidak terlihat, menjatuhkan Interpol yang berlari di depan ke tanah. Dilihat dari area kerusakan di dada almarhum terkena peluru sniper kaliber. Hati-hati, itu penembak jitu. Lian memperingatkan, dan segera mencari lokasi musuh. Arah jam 11. Zhou Yutong berteriak pelan. Jaraknya terlalu jauh, dan saya hanya bisa mengetahui secara kasar di mana musuh berada, tapi saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Kemunculan penembak jitu musuh yang tiba-tiba membayangi pertempuran tersebut. Di depan senapan sniper besar, penghindaran apapun tidak efektif. Bersambung.